Pemimpin baru Iran serukan balas dendam ekstrim. Cina disebut, turun gunung, bantu musnahkan AS. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memasuki fase paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir setelah Iran mengumumkan transisi kepemimpinan di tengah eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Iran menyatakan bahwa negara tersebut memiliki hak sah untuk merespons setiap tindakan yang dianggap sebagai agresi terhadap kedaulatan nasionalnya. Dalam pernyataan resmi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan tinggal diam terhadap serangan yang menyebabkan jatuhnya korban di tingkat tertinggi kepemimpinan negara. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menekankan bahwa Iran akan menentukan bentuk responsnya berdasarkan kepentingan strategis nasional. Transisi kepemimpinan dan konsolidasi kekuasaan. Sesuai Konstitusi Republik Islam, Majelis Ahli memiliki kewenangan untuk menunjuk pemimpin tertinggi baru. Dalam masa transisi, Dewan sementara mengambil alih fungsi strategis untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional tetap terjaga. Transisi kepemimpinan dalam situasi krisis bukan sekadar proses administratif, tetapi juga momentum konsolidasi kekuatan antara faksi politik sipil dan unsur militer, terutama Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Garda Revolusi memiliki pengaruh besar dalam kebijakan keamanan dan pertahanan Iran, termasuk dalam strategi respons terhadap tekanan eksternal. Para analis menilai bahwa dalam situasi seperti ini, kebijakan luar negeri Iran cenderung menjadi lebih tegas sebagai bentuk penegasan legitimasi kepemimpinan baru. Retorika balasan dan potensi respons militer. Dalam sejumlah pernyataan publik, pejabat keamanan Iran menegaskan bahwa garis merah nasional telah dilanggar. Pernyataan tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Iran mempertimbangkan respons yang lebih luas daripada sekadar protes diplomatik. Beberapa opsi respons yang secara historis pernah digunakan Iran meliputi serangan rudal terhadap target militer di kawasan, aktivasi kelompok sekutu regional, operasi siber terhadap infrastruktur strategis, tekanan terhadap jalur energi global. Iran sebelumnya pernah menunjukkan kapasitas rudal balistik jarak menengah yang mampu menjangkau berbagai target regional. Selain itu, strategi asimetris melalui sekutu regional menjadi bagian penting dalam doktrin pertahanannya. Posisi Cina di tengah krisis. Cina mengecam setiap bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan menyerukan penghentian segera operasi militer. Beijing menekankan pentingnya stabilitas regional dan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Cina memiliki hubungan strategis jangka panjang dengan Iran, termasuk kerjasama energi dan perdagangan dalam kerangka perjanjian 25 tahun yang ditandatangani beberapa tahun lalu. Namun hingga kini, sikap resmi Cina tetap berada pada jalur diplomatik, menyerukan deeskalasi dan dialog, bukan keterlibatan militer langsung. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Cina berpotensi memainkan peran penting dalam mendorong resolusi internasional untuk meredam konflik. Dampak terhadap Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, eskalasi ini menciptakan tekanan militer dan politik sekaligus. Pangkalan militer AS di kawasan Teluk berada dalam status siaga tinggi apabila ketegangan meningkat. Dari sisi domestik, dinamika politik di Washington juga dapat terpengaruh, terutama jika konflik berkembang menjadi konfrontasi langsung. Setiap langkah militer akan dipertimbangkan secara strategis mengingat implikasi globalnya. Risiko eskalasi global. Beberapa konsekuensi yang berpotensi terjadi jika konflik membesar antara lain. Lonjakan harga minyak dunia akibat gangguan di Selat Hormuz. Gangguan rantai pasok global. Ketegangan baru antara blok barat dan kekuatan seperti Cina dan Rusia. Risiko perang regional terbuka. Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat terhubung secara militer dan politik. Konflik antara Iran dan AS hampir pasti akan menyeret aktor regional lain ke dalam pusaran krisis. Iran kini berada dalam fase krisis geopolitik yang sangat tajam menyusul serangkaian serangan udara oleh militer Amerika Serikat dan Israel di wilayahnya, yang menurut pernyataan pejabat kedua belah pihak menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi militer pada akhir Februari 2026. Peristiwa ini telah menjadi pusat dari eskalasi militer terbesar di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Kekosongan kekuasaan dan transisi kepemimpinan. Setelah pengumuman kematian Khamenei, Iran bergerak cepat untuk mengatasi kekosongan kekuasaan. Majelis Ahli segera berkumpul sesuai konstitusi untuk memilih pemimpin tertinggi baru. Sementara itu, tubuh negara ditangani oleh sebuah dewan transisi 3 orang,
termasuk Presiden Masoud Pezeshkian bersama sejumlah pejabat senior lainnya, yang bertugas menjaga stabilitas negara hingga pemilihan pemimpin baru berlangsung. Dalam pidato dan pernyataannya, Presiden Pezeshkian mengutuk serangan atas Khamenei sebagai tindakan kriminal dan menyatakan bahwa Iran memiliki kewajiban dan hak yang sah untuk menuntut balas atas apa yang terjadi, memicu kekhawatiran bahwa respons Tehran dapat melampaui retorika diplomatik biasa. Retorika balas dendam dan ancaman militer. Beberapa tokoh politik dan militer Iran secara terbuka menyatakan bahwa serangan ini telah membuka peluang bagi Iran untuk membalas agresi tersebut secara langsung terhadap target AS dan Israel. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, misalnya, muncul dalam pernyataan yang mengisyaratkan respons militer keras setelah Khamenei tewas, dengan menyebut bahwa Iran telah menyerang AS dan Israel, dan akan menggunakan kekuatan yang belum pernah dialami pihak lawan sebelumnya. Retorika seperti ini mencerminkan eskalasi ketegangan yang cepat, di mana pihak Iran menafsirkan pembunuhan pemimpin tertinggi mereka sebagai pelanggaran terhadap garis merah nasional yang dapat memicu sejumlah respons militer lanjutan. Beberapa analis meyakini bahwa pernyataan seperti itu bertujuan untuk memperkuat posisi negosiasi, serta menunjukkan tekad pemerintah baru Iran terhadap musuh-musuhnya. Reaksi Cina dan tekanan diplomatik global. Sementara itu, pemerintah Republik Rakyat Cina telah mengeluarkan kecaman tegas atas serangan terhadap Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa Beijing menentang keras serangan yang menyebabkan kematian Khamenei dan menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Cina menyerukan penghentian segera operasi militer dan menekankan pentingnya menjaga perdamaian serta stabilitas regional sesuai dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Reaksi Cina ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas dari beberapa pemerintah global terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah. Sejumlah negara di dunia menyerukan deeskalasi dan kembali ke jalur diplomasi guna mencegah konflik lebih luas yang dapat merambah di luar kawasan. Perluasan konflik dan dampaknya. Konfrontasi antara Iran dengan AS dan Israel telah memicu balasan militer oleh Tehran dan sekutu-sekutunya di sejumlah negara di kawasan Teluk. Serangan rudal dan drone telah dilaporkan mengenai pangkalan US dan rumah-rumah warga sipil di Israel dan negara tetangga seperti Qatar, Kuwait, dan Israel menandai perluasan konflik ke bidang yang lebih luas. Selain dampak militer, krisis ini juga berdampak pada pasar energi global dan keamanan maritim di Selat Hormuz, jalur penting bagi ekspor minyak dunia. Ketidakpastian politik telah mendorong lonjakan harga energi serta kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi global. Ketidakpastian politik dan risiko keamanan dunia.